warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nadila, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan perspektif global dengan topik sistem pendidikan di negara berkembang. Materi ini penting untuk memahami bagaimana pendidikan berperan sebagai fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan di negara berkembang merupakan suatu kesatuan unsur pendidikan yang saling berkaitan, mulai dari kebijakan pendidikan, kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, hingga sarana dan prasarana. Seluruh unsur ini dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meskipun masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan proses pembangunan yang belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, sistem pendidikan tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan menentukan keberhasilan pembangunan manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem pendidikan. Sistem pendidikan di negara berkembang memiliki beberapa ciri utama. Pertama, akses pendidikan yang belum merata, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kedua, kualitas pendidikan yang berbeda antar wilayah. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Keempat, ada kualitas dan jumlah tenaga pendidik yang belum merata. Dan yang terakhir, sistem pendidikan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Perbedaan kondisi ini menjadi indikator bahwa pemerataan dan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bagi negara berkembang. Setelah itu ada yang namanya tantangan utama dalam sistem pendidikan. Negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam bidang pendidikan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan anggaran pendidikan, kesenjangan sosial dan ekonomi, kualitas tenaga pendidik yang belum optimal, serta tuntutan global yang semakin kompleks. Berbagai tantangan ini secara langsung memengaruhi mutu serta pemerataan pendidikan di negara berkembang. Apabila tantangan ini tidak ditangani secara serius, maka pendidikan justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Seterusnya ada yang namanya dampak tantangan pendidikan. Dampak dari tantangan tersebut dapat terlihat dari beberapa aspek. Di antaranya adalah yang pertama, rendahnya kualitas lulusan. Kedua, ketimpangan pendidikan antara kota dan desa. Ketiga, kurangnya kesiapan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja. Serta yang terakhir ini ada daya saing global yang masih relatif rendah. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan bukan hanya persoalan sekolah, tetapi juga persoalan pembangunan nasional secara menyeluruh. Selanjutnya ada peran pendidikan bagi negara berkembang. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis bagi negara berkembang. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan, tingkat kemiskinan dapat ditekan, serta karakter bangsa dapat dibentuk. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global tanpa kehilangan nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus diposisikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan.
bukan sekadar sebagai pelengkap kebijakan negara. Seterusnya ada lagi yang namanya upaya perbaikan sistem pendidikan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya perbaikan sistem pendidikan. Upaya tersebut meliputi yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Yang kedua, ada peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Selanjutnya ada yang ketiga, pembaruan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan global. Setelahnya ada pemanfaatan teknologi pendidikan. Yang terakhir, serta kerjasama internasional di bidang pendidikan. Upaya perbaikan ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat. Kesimpulannya, secara keseluruhan, sistem pendidikan di negara berkembang masih menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan. Namun, sistem pendidikan juga memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Dengan kebijakan yang tepat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan kemajuan global, pendidikan dapat menjadi kunci utama dalam pembangunan bangsa. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan di negara berkembang sangat ditentukan oleh sejauh mana pendidikan mampu dikelola secara adil, berkualitas, dan berkelanjutan. Belajar mungkin terasa berat, tetapi berhenti belajar jauh lebih berbahaya. Jadikan pendidikan sebagai jalan untuk mengubah keterbatasan menjadi peluang dan mimpi menjadi kenyataan. Karena masa depan tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh kemauan untuk terus belajar.